Heho Pop gengs! Walau sering disebut sebagai rival abadi di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia tidak melulu soal bertengkar. Contohnya di akhir tahun 2021 kemarin, negara kita dan negeri jiran telah melakukan kesepakatan untuk membentuk GBC atau General Border Committee. GBC ini memiliki tujuan untuk menjalin hubungan baik serta meningkatkan kapasitas militer kedua negara. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi Indonesia dan utamanya Malaysia. Dari faktanya Malaysia memang ketinggalan jauh dari Indonesia secara kekuatan militer. Peringkat Malaysia sekarang ada di peringkat 42 dunia, sedangkan Indonesia ada di peringkat 13 dunia. Tentu fakta ini membuat kita penasaran untuk melihat kekuatan militer Malaysia secara mendalam. Mari kita mulai di laporan finansial dulu. Berdasarkan data dari globalfirepower.com, Malaysia mendapati urutan 61 dari 145 negara yang terdaftar soal pengeluaran militer. Budgetnya cuma sampai di angka 2,59 miliar US dollar atau setara dengan 39,4 triliun rupiah. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Indonesia yang merogoh kocek hingga 8,8 miliar US dollar atau 133,87 triliun rupiah. Nah, kesenjangan ini tuh disebabkan GDP Malaysia yang memang terpaut jauh dengan Indonesia. Dari data 2021, GDP Malaysia cuma menembus 373 miliar US dollar atau 5,6 kuadriliun rupiah. Jika dihitung baik-baik, budget militernya ada di kisaran 0,69% dari GDP tadi. Sedangkan Indonesia, GDP kita itu melambung di angka 1,8 triliun rupiah atau 17,9 kuadriliun rupiah. Melihat data ini, tentu sebagai warga Indonesia kita harus bersyukur. Selanjutnya mari kita melihat ke dalam kapasitas personil militer. Dari data yang didapatkan, personil militer Malaysia cuma ada di angka 237.000 personil yang terbagi atas 85.000 personil aktif, 52.000 personil cadangan, dan 100.000 personil paramiliter. Melihat lebih jauh lewat total populasi Malaysia yang mencapai 33,87 juta jiwa, angka ini tuh mencakup sekitar 0,6% dari total populasinya. Persenan ini sebenarnya lumayan banyak, karena di Indonesia, personil militer kita cuma 0,4% dari total populasi yang ada. Nah, meski begitu, angka 237.000 personil ini jelas masih tergolong sedikit. Makanya, pemerintah Malaysia harus memutar otak mencari solusi yang tepat. Di tahun 2003 kemarin, sempat ada program bernama Program Latihan Hikmat Negara atau PLKN. Program ini mirip dengan wajib militer yang dilangsungkan hanya 3 bulan untuk pria dengan umur 17 tahun ke atas. Sayangnya, program ini dianggap tidak efektif karena tiap tahunnya PLKN cuma bisa nampung 24% dari total pemuda umur 17 tahun di Malaysia. Selain itu, program ini juga terbukti mahal karena dalam setahun aja bisa ngabisin 400 juta ringgit Malaysia atau 1,3 triliun rupiah. Makanya PLKN tadi langsung dievaluasi di tahun 2015 silam dan sampai sekarang tidak mendapat kejelasan. Jadi mau gak mau Malaysia harus butuh solusi baru. Dari personil dan keuangan militer Malaysia, ayo masuk lebih jauh untuk membahas alutsista yang dimiliki oleh negeri jiran. Sama seperti Indonesia, Malaysia juga masih menggantungkan diri dalam pembelian alutsista dari negara lain. Mari kita mulai dengan alutsista Angkatan Daratnya dulu. Dari data yang didapatkan, Angkatan Darat Malaysia memiliki 48 tank, 19.544 kendaraan lapis baja, 196 pelontar artileri, dan 54 peluncur roket. Secara jumlah, alutsista darat ini tergolong sedikit. Nah, jika melihat lebih dalam, hal ini tuh terlihat di tank yang dimiliki Malaysia yang ternyata cuma satu macam saja, yaitu PT-91M Pendekar. Entah apa pertimbangan dari pemerintah Malaysia, namun hal ini lumayan aneh, karena tank yang berasal dari Polandia tersebut adalah tank keluaran 1995 yang jelas sudah ketinggalan zaman. Untung saja meski ketinggalan zaman, secara bentuk persenjataan tank ini cukup mumpuni. Senjata utamanya adalah 125 mm 2A46 MS Gun, dan senjata sekundernya ada dua, yaitu FN Mag Coaxial General Purpose Machine Gun kaliber 7,62 mm, serta FN M2HB Anti-Aircraft Heavy Machine Gun kaliber 12,7 mm.
Dari darat, mari ke alutsista udara milik Malaysia. Di atas kertas, Angkatan Udara Malaysia memiliki 38 jet tempur, 43 helikopter, dan 66 pesawat bantuan. Gimana? Terdengar kurang? Pemerintah Malaysia juga sadar kok dengan itu. Makanya di awal 2023, mereka telah menandatangani kesepakatan dengan Korea Selatan untuk pembelian pesawat tempur ringan FA-50. Tidak tanggung-tanggung. Kesepakatan ini akan menghabiskan dana hingga 920 juta US dollar atau 14 triliun rupiah. Pembelian mentereng FA-50 ke Malaysia ini tentu dengan harapan kalau angkatan udara mereka bisa lebih maju. Secara spek, FA-50 adalah spesialis serangan udara ke udara dan juga bombardir. Serangan udaranya menggunakan AIM-120 missiles dan memiliki daya jelajah 160 km dengan kecepatan menembus 1.372 km per jam. Sedangkan untuk serangan bombardir, FA-50 menggunakan CBU-97-105 Sensor Fuse Weapon yang merupakan bom klaster Amerika seberat 450 kg yang mampu menyebar hingga luas 61 km persegi. Sekali bom ini jatuh di Jakarta Pusat, Jakpus yang cuma seluas 52,83 km persegi bisa luluh lantah. Mari kita pindah lagi ke Angkatan Laut Malaysia. Dari datanya, Angkatan Laut Malaysia ini juga kelihatan miris. Bagaimana bisa? Sebuah negara yang punya batas laut cukup luas, cuma punya 44 alutsista laut. Pembagiannya itu cuma 3 fregat, 6 korvet, 2 kapal selam, 29 kapal patroli, dan 4 kapal penyapu ranjau. Hal ini tuh sebenarnya mengkhawatirkan ya bagi Malaysia yang punya sengketa laut dengan beragam negara. Contohnya sengketa Laut Cina Selatan dengan Cina. Kemudian ada sengketa Petra Branca dengan Singapura untuk kepemilikan Pulau Batu Putih. Lalu baru-baru ini Malaysia juga ikut andil dalam konflik Deep South Thailand yang merupakan konflik pemberontakan separatis yang terjadi di perbatasan Thailand dan juga Malaysia. Nah, melihat kekuatan militer Malaysia yang baru saja kita bahas memang lumayan memilukan. Apalagi kelemahan Malaysia bukan cuma soal alutsista dan personel doang, tapi juga pengurusan pemerintah. Di tahun 2019, Kementerian Pertahanan Malaysia mendapatkan rapor merah loh sebagai kementerian paling rentan korupsi. Salah satu buktinya adalah datang dari pembelian 6 helikopter pada tahun 2015 dengan total harga 300 juta ringgit Malaysia atau 1,02 triliun rupiah. Helikopter-helikopter ini rencananya datang tahun 2018 kemarin, namun sampai sekarang belum terlihat wujudnya. Parahnya lagi, kasus helikopter ini belum selesai. Kementerian Pertahanan di sana mengumumkan senjata baru mereka yang bernama Vita berapi LP-06, yang desainnya itu super buruk dan jadi bahan olok-olokan netizen dunia. Ya, semoga saja nantinya Malaysia bisa normal lagi dan memiliki hubungan super baik dengan Indonesia. Sesama tetangga kan harus menopang.